Oke, selamat siang Mas Pandoyo. Apa kabar? Sehat-sehat? Selamat siang Kang Suryo, Alhamdulillah sehat atas doa dan pangestune senior. Oke, Mas, ini pengen dengar kita dari Mas Pandoyo yang saya tahu betul ini kayaknya podo-podo patine, podo-podo wong pati. Kita dulu punya almarhum Mas Sutir Santoso, kita sekarang punya Mas Pandoyo yang gigih berjuang tentang revisi undang-undang desa, walaupun mungkin saya tidak incas untuk kemudian masuk bergulat dalam pertukaran pikiran dan seterusnya, tapi setidaknya saya TV Desa dan juga kawan-kawan ini mengikuti dari jauh lah perjalanan itu, dan menurut saya ya alhamdulillah prosesnya sudah cukup baik, ini tinggal hanya satu langkah lagi. Mas Pandoyo, kita tidak pengen bicara tentang revisi, tapi kita pengen dengar dari Mas Pandoyo. Harus bagaimana ke depan desa ini kemudian menjadi catatan penting untuk pemimpin kita. Monggo Mas. Terima kasih Kang Suryo. Yang pertama, salam untuk teman-teman kepala desa, pegiat desa, dan stakeholder desa di seluruh Indonesia dimanapun berada. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada teman-teman sekalian yang bisa mengawal jalannya pemilihan umum, mulai dari pilpres, pemilihan DPD, sampai dengan legislatif, secara jujur, adil, aman, damai, dan menjaga suasana kondusif. Inilah bentuk dari partisipasi dan komitmen dari kepala desa dan perangkat desa serta lembaga desa dalam rangka memberikan sumbangsih dan juga mengabdikan dirinya secara maksimal untuk NKRI-nya. Apresiasi yang setinggi-tingginya kami berikan kepada teman-teman kami seluruh Indonesia yang telah berperan serta dan andil dalam bagian pemilihan umum yang baru saja berlalu. Yang kedua, terkait dengan masa depan desa. Kami tidak ingin berbicara atas nama berharap kepada Presiden, karena saat ini KPU masih dalam tahapan untuk rekapitulasi dan juga nanti penetapan. Jadi tentunya tidak elok kalau saya secara pribadi berharap kepada personal terkait dengan pemimpin masa depan. Hanya saja perlu kami garis bawahi bahwa yang kami sampaikan adalah berdasarkan konteks revisi Undang-Undang Desa terkait dengan perjalanan pemerintah dan juga perjalanan desa di masa yang akan datang. Kang Suryo, bahwa revisi Undang-Undang Desa yang diperjuangkan oleh teman-teman kepala desa, perangkat desa, lembaga desa maupun para pegiat desa, menurut kami adalah sebuah keniscayaan karena desa ini membutuhkan payung hukum yang betul-betul dapat untuk memberikan jaminan bahwa desa yang eksistensinya walaupun banyak kemarin didiskusi di sini, ini yang menafikan potensi desa katanya sebelum Indonesia Merdeka itu tidak ada begitu, katanya sudah di sejarah tentang itu katanya tidak lagi dianggap ada, tetapi menurut kami bahwa desa ini sudah eksis jauh sebelum Indonesia Merdeka, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini desa menjadi bagian penting dari perjalanan negara kesatuan Republik Indonesia, baik dari sisi partisipasinya dalam pembangunan, dalam penyediaan pangan, penyediaan tenaga kerja, dan tentunya untuk memajukan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, kepastian hukum terkait dengan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa ini, bahwa kedaulatan desa itu perlu untuk dikembalikan. Jadi
bukan diberikan dalam narasi ataupun wacana, tapi benar-benar diimplementasikan di pemerintah desa sesuai dengan hak dan kewenangannya. Direvisi itu, Kang, yang pertama, tentunya kita bersyukur ada pengaturan terkait dengan tata kelola dana desa, di mana selama ini para kepala desa, perangkat desa maupun lembaga desa ini merasa bahwa terlalu banyak mandatori. Jadi dana desa itu terlalu banyak diatur sehingga Musrenbangdes yang selalu dilaksanakan di setiap tahun itu terkadang tidak lagi menjadi produktif karena begitu setelah Musren ternyata muncul peraturan-peraturan yang lagi-lagi adalah dalam tanda kutip pemerintah desa, sehingga program-program yang dihasilkan, rencana-rencana kerja yang diputuskan di dalam Musren itu menjadi tidak bisa tereksekusi dan terimplementasi secara maksimal.